Halo Sobat Helvek, apa kabar nih? Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman online di rumah. Perkenalkan, saya Fani Nabilatu Zahro. Dan kali ini saya nggak sendirian, didampingi oleh tamu eksklusif nih, yaitu Dokter Raden Hari Ahmad Musin dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Sleman. Mungkin bisa disapa dok teman-teman di rumah. Ya. Halo Halo teman-teman. teman-teman. Ya. Oke. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing dengan kata PMI atau Palang Merah Indonesia. Mungkin juga teman-teman masih bingung, kira-kira tema kali ini tentang apa sih? Jadi teman-teman, tanggal 14 nanti kita akan memperingati Hari Donor Darah Sedunia. Lalu teman-teman juga mungkin masih banyak yang belum tahu tentang donor darah itu ngapain, berbahayakah, atau hanya untuk golongan darah tertentu. Dan karena itu, hari ini bersama Dr. Raden, kita akan membahas sekilas tentang donor darah. Selanjutnya, mungkin tanpa berlama-lama langsung aja nih dok, kita berbincang-bincang terkait donor darah. Baik. Jadi boleh dikasih tahu atau diberikan overview dok, donor darah itu ngapain sih, berbahayakah atau gimana nih dok? Ya. Donor darah ya. Donor darah itu harus dengan niat dulu ya. Tentu bukan dipaksa atau disuruh tentunya, tetapi dengan niat sukarela. Dengan niat sukarela memberikan darah untuk apa? Untuk membantu dan menolong orang lain. Itu intinya. Dibilang aman, tentu aman. Tetapi ada catatan khusus ya untuk seperti apa amannya untuk orang-orang yang tentu sehat ya. Sehat dan memenuhi kriteria syarat menjadi pendonor darah. Itu cukup. Selain itu dok, tadi terkait kriteria, biasanya kalau dari PMI Sleman itu menerapkan kriteria yang bagaimana sih untuk bisa donor darah? Ya, sebetulnya sama ya semua kriteria pendonor darah di seluruh Indonesia khususnya. Pertama dari usia minimal itu 17 tahun. Kemudian berat badan minimal sekali 45 kg. Kemudian tensi juga harus terpenuhi, sistolnya 100 sampai 160. Kemudian diastolnya 60 sampai 90 mm Hg. Tentu tidak ada riwayat minum obat tertentu ya yang menjadi ada kriteria khusus lainnya. Ternyata kriterianya cukup banyak, tapi udah umum mungkin dok ya. Iya, kita betul, udah betul. tahu bahwa ternyata nggak ada kriteria khusus Iya. yang sebenarnya teman-teman takutin untuk bisa ikut donor darah. Kira-kira manfaatnya apa aja sih dok kalau kita donor darah, yang mungkin apakah harus rutin juga atau Ya. ada impact yang gimana sih yang bisa kita rasakan? Baik, untuk manfaat ada bagi penerima atau bagi kita dulu? Bagi penerima mungkin ya. Boleh, dua-duanya. Yang penerima jelas ya, pasti orang-orang yang sudah terminasi di rumah sakit ya, dengan kecelakaan, ibu hamil, kemudian juga kanker dan lain-lain yang membutuhkan transfusi darah secepatnya, sehingga itu sangat membutuhkan. Kalau untuk kita orang-orang yang sehat, kenapa harus mendonor? Penting. Pertama, dengan berdonor darah kita akan menjadi sehat. Di antaranya kita akan membantu ya, ibaratnya pembentukan sel-sel sumsum tulang kita memproduksi sel darah merah dengan cepat ya, ibaratnya dipaksa untuk dikeluarkan, sehingga dengan dikeluarkan itu dia akan merecovery sel-sel darah merah yang baru. Ditambah lagi ada mitos bilang bahwa donor darah itu bikin gemuk. Ternyata enggak. Di satu sisi menurut penelitian donor darah bisa menurunkan nilai kolesterol kita juga. Kemudian juga donor darah juga penting, bisa mendeteksi penyakit secara dini, karena nanti pada saat kita donor darah, darah yang kita berikan itu akan dicek di PMI mungkin. Ngomong-ngomong tentang PMI nih dok, kira-kira apa sih peran PMI ketika ada donor darah atau aksi donor darah? Peran PMI jelas ya untuk bagaimana kita mempertemukan ya orang yang memberikan dengan yang secara tadi sukarela dengan orang yang membutuhkan. Kita di tengah-tengah bagaimana kita memfasilitasi orang-orang yang bersukarela ini menyimpan darahnya, kemudian mengolah darahnya, dan meyakinkan dan membuat fasilitasi yang betul-betul darah ini baik dan berkualitas unggul dan steril tentunya dari penyakit ya, agar orang-orang yang membutuhkan ini di samping dia tertolong nyawanya, mereka juga terbebas dari penyakit. Lalu apa saja nih program dari PMI untuk menggalakkan aksi donor darah? Ya, yang pertama mungkin adik-adik teman-teman sekalian sering melihat ya donor darah di mana-mana ya, pakai mobile unit, itu salah satu programnya, sehingga kita
menyasar untuk teman-teman yang ingin donor cuman waktunya terbatas di kampus, di instansi, kemudian bahkan di mall juga kita sering, atau di masjid atau di gereja kita sering melakukan donor darah rutin dalam bentuk mobile unit. Kemudian media sosial kita sering ya, Facebook, IG dan lain-lain juga sering kita sampaikan ayo donor, ayo donor. Bahkan di PMI Kabupaten Sleman kita memiliki program dapat handphone loh. Itu kalau misalkan ke sana diundi nanti yang donor dalam gedung, ada yang dapat handphone 1 unit, bahkan kalau bulan puasa biasanya 4 unit gitu. Kemudian kita juga menggandeng lintas sektoral ya, TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah, kita bisa bekerja sama di hari HUT TNI, HUT Polri, kita ikut bekerja sama misalkan ada donor darah gratis, atau komunitas-komunitas misalkan komunitas motor atau komunitas ibu-ibu PKK dan lain-lain. Kita juga menyasar untuk hal-hal yang seperti itu. Atau event-event misalkan event ada Jogja Fair atau apapun, kita sering dipanggil juga untuk melakukan aksi donor darah itu. Kira-kira kalau kerjasama dengan PMI Sleman nih, apakah akan ada biaya gitu dok? Atau gimana sih cara kerjasamanya? Enggak biaya, malah terima kasih banget ini. Ayo yang ingin event-event donor darah silakan diajukan. Asal jangan dadakan. Tentu kita punya jadwal yang nggak bisa langsung serta-merta besok ya harus donor, nggak bisa, karena kita punya jadwal, timnya juga kan memang terbatas sehingga harus mengikuti jadwal. Tidak ada biaya apapun, malah kita terbantu. Oke, ternyata teman-teman banyak banget insight yang kita bisa dapetin dari Dokter Raden hari ini. Mungkin sebagai saya sendiri nih dok, seorang mahasiswa, ini masih kurang sadar akan pentingnya melakukan donor darah yang rutin. Mungkin secara gampangnya dari dokter, kira-kira apa sih ajakan atau motivasi untuk anak muda seperti kita, mahasiswa yang mungkin umurnya udah mencukupi untuk donor darah supaya bisa rutin atau bisa ikut aksi donor darah dari PMI Sleman ataupun instansi-instansi yang mengadakan donor darah. Ya, betul. Itu memang susah sekali ya mengajak orang donor. Mungkin ada ide ya dari saya, sering-sering main ke rumah sakit, lihat orang-orang yang lagi nangis butuh darah, mereka bingung. Mungkin di komunitas-komunitas sering ya disampaikan, ayo donor butuh darah nih, O atau B atau yang lainnya. Kita tuh susah untuk mencari darah karena tidak bisa digantikan oleh apapun. Itu akan kita rasakan di saat ada orang terdekat sakit atau butuh. Itu pasti terasa. Yang tadinya takut disuntik karena misalkan amit-amit ya ibu kita butuh darah secepatnya, mau nggak mau kita kan harus disuntik. Nah, dengan motivasi itulah jangan menunggu keluarga kita yang sakit tentunya kan. Lihat dengan melihat orang lain yang sedang sakit, jadikan pelajaran kita untuk bagaimana kita menumbuhkan rasa kesukarelawaan itu, kemudian kepedulian itu agar kita tumbuh. Ya jadi mainnya jangan sering ke mall, ke rumah sakit. Sesekali gitu, oh lihat ke rumah sakit banyak yang sakit, kita akan peduli insya Allah. Dengan peduli itu kita bisa dan akan tentu dengan niat ikhlas untuk disuntik, jadi udah nggak takut jarum lagi. Oke. Nah, untuk podcast donor darah kali ini itu ada kata-kata setitik darah sejuta harapan dok. Kira-kira kalau dari Dokter Raden sendiri untuk donor darah ada kata-kata atau kalimat lain nggak sih buat ajakan teman-teman di rumah? Darah ya? Iya. Darah gitu, D itu ada artinya. Donorkan sekarang juga, nggak usah nunggu besok. A, ajak teman, kakak, adik. Bahkan kemarin ada, kenapa mau donor? Karena diajak pacarnya. DAR gitu. Rutin, kita rutin setiap hari ngasih tahu teman-teman, kemudian yang sudah rutin tiap 2 bulan atau 3 bulan, 6 bulan atau setahun sekali, itu boleh. DAR, A lagi, aman, tentu aman, donor darah ini aman insya Allah untuk orang-orang yang sehat ya. Dan H, hidup akan berarti jika kita menjadi penolong untuk orang lain. Luar biasa nih teman-teman. Jadi tadi singkatan dari Dokter Raden sangat memberikan kita ajakan dan motivasi buat selalu rutin melakukan donor darah. Sekali lagi terima kasih Dokter Raden untuk udah bisa hadir di acara bincang-bincang di Health Fact Podcast hari ini. Lalu juga saya sebagai teman-teman dari UKESMA, terima kasih karena telah mendapat pandangan baru dan insight baru terkait donor darah. Adanya peringatan Hari Donor Darah Sedunia, semoga bukan hanya diperingati saja, dan kita sebagai agen promotif dan preventif bisa memahami dan mengamalkannya. Baik teman-teman, kita sudah berada di ujung acara bincang-bincang di Health Fact Podcast hari ini. Jangan bersedih karena kita bisa ketemu di acara Health Fact Podcast berikutnya.
Sampai jumpa Healthy Life with Health Fact. Dadah. Dadah.